ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan saudaraku seiman kitab Fiqhul Adiyah wal Azkar, masih menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Syekh membawakan perkataan Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmatinya, وَتَاللَّهِ لَا تَجِدُ مَقَالَةً فَاسِدَةً وَلَا بِدْعَةً بَاطِلَةً إِلَّا وَفَاتِحَةُ الْكِتَابِ مُتَضَمِّنَةٌ لِرَدِّهَا وَإِبْطَالِهَا بِأَقْرَبِ الطُّرُقِ وَأَصَحِّهَا وَأَوْضَحِهَا. Demi Allah, kata Ibnu Qayyim, kamu tidak mendapatkan suatu ucapan yang rusak atau kebid'ahan yang batil kecuali Al-Fatihah sudah mengandung bantahan terhadapnya dan membatalkannya dengan tata cara yang paling mudah, yang paling sahih dan paling jelas. Karena Al-Fatihah sudah pernah kita sebutkan menyuruh kita untuk meminta hidayah kepada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus ini siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Iya. Siapa itu siddiqin, syuhada, dan salihin? Tentu para sahabat yang paling berhak untuk mendapatkan ini. Karena para sahabat itu para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Berarti jalan yang lurus itu hakikatnya yaitu jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka semua yang tidak pernah dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya otomatis batil. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, maka itu tertolak. Ya. Kata Hudzaifah, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, jangan kalian lakukan. Ya. Dan Rasulullah mengabarkan ketika umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah, kulluhum finnar illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Siapa ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Kata beliau, wala tajidu baban min abwabil ma'arif al-ilahiyah wa a'malil qulubi wa adwatiha min ilaliha wa asqamiha illa wa fi fatihatil kitabi miftahuhu wa mawdhi'ud dalalati alaih. Dan kamu tidaklah mendapatkan bab tentang makrifat ilahiyah, mengenal Allah. Demikian pula mengenal amalan-amalan hati dan obat-obat untuk hati dan penyakit-penyakit hati, kecuali Al-Fatihah itu sudah memberikan kuncinya. Iya. Dan menunjukkan kepada hal itu. Ya, contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala membuka dengan firman-Nya Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan alhamdulillah itu Pak menunjukkan kepada apa? Kepada amalan hati, mengakui bahwasanya pujian hanya milik Allah. Dan berkonsekuensi apa Pak? Ya, bahwa semua yang Allah berikan kepada kita terpuji. Baik banyak maupun kurang, sedikit
ataupun banyak, semua terpuji. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memuji Allah dan yakin bahwa nikmat itu semua dari Allah, Pak, hilang penyakit hati berupa ujub, kesombongan. Karena kita yakin semua milik Allah, semua nikmat dari Allah. Ya. Maka dari itu, saudaraku seiman, kalau kita betul-betul pahami Al-Fatihah itu, Masya Allah, itu mengandung amalan hati yang luar biasa dan obat untuk penyakit hati yang luar biasa. Wala manzilan min manazilis sairina ila rabbil alamin illa wa bidayatuhu wa nihayatuhu fiha. Tidaklah ada sebuah kedudukan dari kedudukan orang-orang yang berjalan menuju Rabbul Alamin kecuali permulaan dan ujungnya ada dalam surat Al-Fatihah. Ya. Karena Al-Fatihah mengandung apa, Pak? Keikhlasan yang ditunjukkan oleh firman-Nya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Menunjukkan kepada apa? Pengagungan, syukur akan nikmat-nikmat Allah. Ya. Demikian pula rasa takut kepada Allah yang ditunjukkan firman-Nya Rabbil Alamin. Rabbnya Al-Alamin, Tuhan semesta alam. Itu menumbuhkan apa? Kedudukan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kedudukan ar-raja, berharap kepada Allah, ditunjukkan oleh firman-Nya Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkonsekuensi kepada apa? Raja, berharap dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu manazilus sairin, Pak. Itu adalah merupakan kedudukannya orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala amrullah inna sya'naha la'a'zamu min dzalik. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya urusan surat Al-Fatihah ini lebih agung dari itu. Wa hiya fawqa dzalik, lebih dari itu. Wa ma tahaqqaqa 'abdun biha wa i'tasama biha wa aqala 'amman takallama biha wa anzalaha shifaa'an tamman wa ismah balighah wa nuran mubinan wa fahima lawazimaha kama yanbaghi wa waqa'a fi bid'atin wala syirkin wala asaba maradun min amradil qulub illa limaman ghair mustaqir. Kata beliau, tidaklah seorang hamba betul-betul mendalami surat Al-Fatihah, lalu ia berpegang dengannya dan memahami tentang yang dibicarakan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah itu, dan menempatkan surat Al-Fatihah itu sebagai obat yang sempurna, perlindungan yang kokoh, cahaya yang terang. Lalu ia memahaminya dan memahami konsekuensi-konsekuensinya sebagaimana mestinya, maka orang ini dipastikan tidak akan pernah jatuh kepada bid'ah, kata beliau. Tidak pula jatuh kepada syirik, tidak pula ditimpa oleh penyakit-penyakit hati, kecuali hanya sebatas melintas saja, tidak menetap. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masya Allah, ya. Ucapan Ibnu Qayyim ini dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan tentang betapa agungnya surat apa? Al-Fatihah, saudaraku seiman. Bagi mereka yang betul-betul memahaminya, mendalaminya, dan mengetahui konsekuensi-konsekuensinya. Sekarang kita masuk ke bab ke-15. Yaitu fadlu ayatil kursi wa suratul ikhlas wa suwarin ukhra, tentang keutamaan ayat kursi. Demikian pula keutamaan surat al-ikhlas dan beberapa surat yang lain. Akhi, mengetahui keutamaan itu memberikan kepada kita motivasi. Ketika kita tahu keistimewaan sesuatu, menyebabkan kita semangat untuk apa? Mengetahuinya, ya, dan mengamalkannya.
Kayak antum jualan barang, gimana caranya supaya konsumen itu mau beli? Antum akan sebutkan apa keistimewaan barang ini. Ketika orang tahu, oh ini ternyata barangnya istimewa banget ya, semangat dia untuk beli, Pak. Demikian pula kenapa para ulama ya menyebutkan tentang fadilah, keutamaan amal. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi supaya kita semangat untuk mengamalkannya. Iya. Kata beliau, nuwasil hadis an tafdil ba'di suwaril Quran wa ayatihi. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang keutamaan sebagian surat-surat Al-Quran dan ayat-ayatnya. Waqad sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna afdala ayah fil Qur'anil Karim hiya ayatul kursi. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ayat Al-Quran yang paling utama yaitu ayat kursi. Kalau surat yang paling utama apa? Al-Fatihah, sudah kita sebutkan. Ayat yang paling utama dalam Al-Quran yaitu ayat kursi. Fa fi sahih Muslim min hadits Ubay bin Ka'ab. Dalam sahih Muslim dari hadits Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ya Aban Mundhir, atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka a'zam? Hai Abu Mundhir, tahukah kamu ayat apa dalam Al-Quran, kitabullah, yang paling agung? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, Ya Abal Mundhir, atadri ayu ayah min kitabillah ma'aka a'zam? Hai Abul Mundhir, tahukah kamu ayat apa dalam kitabullah yang paling agung? Maka beliau pun, ya sahabat ini langsung menjawab dengan ijtihad beliau. Kata beliau, yaitu firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Rasulullah pun kemudian memukul dada siapa? Ya, Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, sambil berkata, Wallahi liyahnikal ilmu Abal Mundhir. Wah, demi Allah, hai Abal Mundhir, selamat, kamu sudah diberikan oleh Allah ilmu. Iya. Wa hadhihi al-ayatul karimah innama kanat bihadhihi al-manzilah li'idhami ma dalat 'alaihi min tauhidillah wa tamjidihi wa husni tsana'i 'alaihi. Kenapa ayat kursi itu menjadi ayat yang paling agung, Pak? Karena ayat kursi itu isinya semuanya tentang Allah. Isinya tentang apa? Tauhidullah. Ya, memuliakan Allah. Menyanjung Allah, memuji Allah. Wa dzikri nu'uti jalalihi wa kamalihi, dan menyebutkan tentang sifat keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Fatadammanat min asma'illahi khamsata asma'. Dalam ayat kursi ini mengandung 5 nama yang agung. Ya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله الحي القيوم العلي العظيم. 5 nama. Iya. وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة للرب. Dan dalam ayat ini mengandung 20 sifat, ya, lebih dari sifat Allah Subhanahu wa taala.
Fahiya qad ishtamalat min dzalika ala ma lam tashtamil alaihi ayatun ukhra fil Qur'an. Berarti dalam ayat kursi ini mengandung sesuatu yang tidak dikandung oleh ayat-ayat yang lain. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Walaysa fil Qur'an ayah wahidah tadammanat ma tadammanatu ayatul kursi." Tidak ada dalam Al-Qur'an satupun ayat yang dikandung seperti yang dikandung oleh ayat kursi. Wa inama dzakara Allah fi awal suratil Hadid wa akhir suratil Hasyr iddata ayat la ayah wahidah. Yang Allah sebutkan di awal surat Al-Hadid dan di akhir surat Al-Hasyr itu beberapa ayat, bukan satu ayat. Tapi ini dalam satu ayat mencakup tadi 5 nama, 20 sifat. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Apa coba sifat-sifatnya? Allahu la ilaha Allah, yang punya makna apa? Dzul uluhiyah, pemilik uluhiyah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada ilah yang berhak diibadah kecuali Dia. Berarti itu menunjukkan kepada sifat ilahiyah, dan bahwasanya satu-satunya ilah yang berhak diibadahi hanya siapa? Allah. Al-Hayy yang menunjukkan kepada sifat apa? Hidup, dan kehidupan Allah sempurna. Al-Qayyum menunjukkan kepada sifat apa? Qayyumiyah, di mana Allah berdiri sendiri dalam mengurus makhluk-makhluknya. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Dan Qayyumiyah menunjukkan kepada Allah itu punya sifat Ghani, maha kaya. La ta'khudhuhu sinah. Allah tidak ditimpa sinah. Sinah itu apa? Ngantuk. Wala naum, tidak pula ditimpa tidur. Menunjukkan kepada apa? Kesempurnaan hidup. Manusia hidup, tapi manusia butuh tidur. Itu menunjukkan hidupnya manusia itu lemah, karena ia ditimpa kelelahan. Sedangkan Allah hidupnya tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur. Menunjukkan akan kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Menunjukkan sifat apa? Kepemilikan yang sempurna. Semua yang ada di langit, di bumi, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah orang yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah? Menunjukkan bahwa syafaat hanya milik Allah. Siapapun yang mau memberi syafaat wajib dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan akan sifat Allah itu memberi izin. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka, menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sementara mereka manusia tidak bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Artinya menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah, dan bahwasanya manusia itu ilmunya sedikit saja. Ya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi, menunjukkan akan betapa besarnya Allah. Karena makhluknya saja yang bernama kursi ternyata lebih luas daripada langit dan bumi. Alam semesta ini kan luas banget, Pak. Ya, kalau antum baca itu penelitian NASA mengatakan katanya alam semesta ini terdapat padanya miliaran galaksi. Dan kita berada di galaksi Bima Sakti. Ternyata galaksi di alam semesta itu miliaran, bro. Betapa luasnya. Ternyata kursi Allah lebih luas dari itu. Iya. Dan kursi Allah dibandingkan dengan arasnya kecil. Ternyata makhluknya yang paling besar adalah arasnya.
Bukankah itu menunjukkan akan kebesaran penciptanya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak merasa lelah untuk menjaga keduanya, menunjukkan akan kesempurnaan kekuatan Allah. Ya, mudah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Antum punya rumah, misalnya rumahnya luasnya berapa? 500 meter. Wah, ya, buat ngurusnya capek, Pak. Butuh pembantu mungkin 10. Butuh orang yang buat, ya. Ini kerajaan langit dan bumi yang begitu luas, mudah bagi Allah untuk mengurusnya. Allah tidak merasa lelah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'ali. Menunjukkan kepada sifat apa, Pak? Ulu, tinggi, baik tinggi zatnya, tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya. Al-azim, yang menunjukkan akan kebesarannya, di mana Allah, ya, besar dan tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bayangkan saudaraku seiman, sifat-sifat yang terkandung di dalam ayat kursi ini, Pak. Siapapun yang merenungkannya, Masya Allah. Walihada kana min fadli hadhil ayat al-karimah anna man qara'aha fi lailah lam yazal alaihi minallahi hafidh. Oleh karena itulah, kata beliau, di antara keistimewaan ayat ini, ayat kursi, bahwa siapa yang membaca ayat kursi di malam hari, maka Allah akan terus menjaga dia. Wala yaqrabu syaitanun hatta yusbih, dan tidak akan didekati oleh setan sampai apa? Pagi hari. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah, ya, dengan panjangnya, di mana Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga apa? Zakat fitr. Zakat fitr bulan Ramadan itu. Tiba-tiba terus kemudian Abu Hurairah sedang berjaga malam, datang pencuri, Pak, ngambil makanan zakat fitr itu, ditangkap oleh Abu Hurairah. Lalu orang ini minta dikasihani dan mengatakan, saya ini orang miskin, ya, saya banyak anak, banyak tanggungan. Abu Hurairah kasihan kan, akhirnya dilepaskan. Di pagi harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Hai Aba Hurairah, ma fa'alta bi asyarikal barihah?" Apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam itu? Wahai Rasulullah, dia minta dikasihani, katanya dia miskin, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti malam dia datang lagi. Malam itu Abu Hurairah berjaga, ternyata benar, datang lagi. Ditangkap lagi Abu Hurairah. Akhirnya minta dikasihani lagi. Iba Abu Hurairah kasihan, ya udah dah. Pagi harinya Rasulullah nanya lagi. Kata Rasulullah, nanti malam dia bakalan datang lagi. Akhirnya Abu Hurairah berencana gak bakalan lepaskan ini orang ini. Ditunggu malam itu. Ternyata benar, Pak, datang orang itu. Akhirnya Abu Hurairah nangkep. Kali ini Abu Hurairah gak mau melepaskan. Rupanya orang ini berkata, "Hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan bacaan yang kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan dijaga oleh Allah sampai pagi hari. Setan pun tidak akan mendekati dirimu." Apa itu? Baca ayat kursi. Akhirnya dilepasin sama Abu Hurairah. Di pagi harinya Abu Hurairah lapor ke Rasulullah SAW dan bertanya. Apa kata Rasulullah SAW? Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, padahal dia tukang dusta. Hai Abu Hurairah, kamu tahu tidak? Siapa yang 3 malam berturut-turut itu datang mencuri itu? Kata Abu Hurairah, gak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu setan. Jadi ada setan yang senangnya mencuri, Pak. Ya, kalau di Indonesia namanya tuyul. Ya. Tapi memang betul, ada jin memang dia senangnya mencuri, soalnya.
Ada di zaman Rasulullah SAW. Iya. Ya kota Islam saudaraku seiman. Nah di situ setan berkata kepada Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu bacaan? Kalau kamu baca sebelum tidur di malam hari, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Apa kata Rasulullah? Kali ini dia benar. Walaupun dia tukang dusta. Iya. Dan hadis Abu Hurairah ini Pak, ada sebuah faedah penting. Apa itu? Bahwa menerima kebenaran dari siapapun harus, selama itu benar. Walaupun yang mengucapkannya setan. Tapi untuk menuntut ilmu gak boleh kepada setiap orang. Karena Rasulullah tidak menyuruh Abu Hurairah untuk belajar ke setan. Bedakan antara menerima kebenaran dengan menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu harus kepada orang yang pertama akidahnya lurus, manhajnya benar, ilmunya mumpuni. Adapun menerima kebenaran, ada orang yang nasihati kita dan memang benar, ya udah kita terima. Ya kota Islam saudaraku seiman. Nah ini menunjukkan bahwa ya orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur dijaga oleh Allah sampai pagi hari. Bagaimana dengan hadis sesungguhnya idza namal abdu aqada syaitan fi qafiyati ra'sihi thalatha uqad. Apabila salah seorang dari kalian sedang tidur, setan akan mengikat bagian belakang kepalanya 3 kali ikatan. Setiap ikatan itu dia tiup sambil berkata, 6, tidurlah. Alaika lailun tawil. Malam kamu masih panjang. Fa in istaiqadha wa dzakarallah, kalau dia bangun dan berzikir, in halat uqdah, terlepas 1 ikatan. Fa in tawadda, kalau dia berwudu, lepas 1 ikatan. Fa in shalla, kalau dia salat, lepas 1 ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, di pagi harinya ya semangat, ya jiwanya baik. Di situ disebutkan bahwa orang yang tidur itu bagian belakang kepalanya diikat. Kata para ulama, kecuali orang yang membaca ayat kursi sebelum apa? Sebelum tidurnya, maka dia tidak akan diikat karena setan nggak bisa dekat sama dia. Gimana mau ngikat? Jadi itu menunjukkan Pak, keutamaan baca ayat kursi luar biasa saudaraku seiman. Ya. Amin fadliha, di antara keutamaan ayat kursi, ma thabata fi sunan an-nasa'i wa gharihi min hadits Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Dan telah sahih dari Sunan Nasa'i dan yang lainnya dari hadis Umamah, Abu Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapa yang membaca ayat kursi di belakang setiap sholat wajib, maka tidak ada yang mencegah ia untuk masuk surga kecuali kematian. Yakni lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Artinya tidak ada penghalang untuk masuk surga kecuali apa? Kematian. Ini bagi mereka yang setelah selesai sholat, ya, zikir, ya kan? Zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian baca ayat kursi. Ya. Berkata Ibnu Qayyim, balaghani an Syekhina Abil Abbas Ibn Taimiyah annahu qala ma taraktuha aqiba kulli shalah. Sampai kepada kami bahwa Ibn Taimiyah berkata, aku tidak pernah meninggalkan ayat kursi setelah setiap sholat wajib. Ya. Masya Allah, saudaraku seiman. Muqassaha an Nabi SAW tafdil suratil ikhlas. Nah sekarang kemudian beliau menyebutkan tentang keutamaan surat al-ikhlas. Dan telah sahih dari Nabi SAW tentang keutamaan surat Al-Ikhlas.
Apa surat Al-Ikhlas itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa annaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Dan bahwa surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiganya Al-Quran. Sebanding dengan sepertiganya apa? Al-Quran. Fa fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad yuraddiduha. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada seorang laki-laki mendengar seseorang membaca qul huwallahu ahad diulang-ulang. Jadi dia baca Al-Ikhlas dia ulang-ulang. Falamma asbaha ja'a ila Rasulullah SAW fadzakara dzalika lahu. Wa ka'anna rajul yataqalluha. Ketika pagi hari ia datang kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan tentang hal itu seakan-akan ia meremehkannya. Artinya orang ini ya sholat tahajud bacanya cuma qul huwa semuanya. Diulang-ulang aja setiap rakaat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di rakaat berikutnya itu lagi, diulang-ulang terus. Makanya orang ini meremehkan. Apa kata Rasulullah SAW? Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sama sebanding dengan sepertiganya Al-Quran. Subhanallah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Warawal Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabi ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ana fi lailah. Dan Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, apakah salah seorang dari kalian merasa lemah untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Fasyaqqa dzalika alaihim. Apa yang terjadi Pak? Para sahabat pun merasa berat. Waduh, berat amat. Satu malam sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran berapa juz? 10 juz. Kan Al-Quran 30 juz. Sepertiganya 10 juz. Wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu wahai Rasulullah dalam semalam baca apa? Ya. Yaitu sepertiganya Al-Quran. Kata Rasulullah, wallah Allahul wahidus samad thuluthul Quran. Itu Allahul wahidus samad maksudnya yaitu surat Al-Ikhlas. Itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Iya. Kenapa Pak? Surat Al-Ikhlas kok sebanding dengan sepertiganya Al-Quran? Kata beliau, wa ahlul ilm qad takallamu fi bayani wajhi kauni hadhihi surah ta'dilu thulutsal Quran. Para ulama sudah berbicara dan menjelaskan kenapa surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Wa dzakaru fi dzalika ajwibatan adidah. Dan mereka menyebutkan beberapa jawaban. Namun yang paling bagus adalah yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah dari Abul Abbas bin Suraij. Wa Abul Abbas bin Suraij berkata, maknahu unzilal Quran ala thalathati aqsam. Maknanya bahwa Al-Quran itu Pak mengandung 3 perkara. Ya, thuluthun minhal ahkam. Sepertiga Al-Quran berbicara tentang hukum-hukum. Wa thuluthun minha wa'dun wa wa'id. Sepertiganya lagi tentang janji dan ancaman, tentang surga dan neraka. Wa thuluthun minhal asma' was sifat. Dan sepertiganya lagi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi surah jama'atil asma' was sifat. Dan surat Al-Ikhlas ini
mengumpulkan tentang apa? Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut sepertiga Al-Qur'an. Nah, ini dia penjelasannya, Pak. Ya, kenapa surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Berkata Syekhul Islam, "Wa idza kanat qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an, lam yalzam min dzalika annaha afdal min al-Fatihah, wala annaha yuktafa bi tilawatiha thalatha marrat an tilawatil Qur'an." Apabila surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran, apakah berarti surat ini lebih baik daripada surat Al-Fatihah? Kata beliau, tidak. Tidak menunjukkan bahwa surat ini lebih utama daripada surat apa? Al-Fatihah. Dan apakah kita dengan membaca Qul huwallahu ahad 3 kali berarti sama dengan mengkhatam Quran? Kita baca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Antum baca itu 3 kali, teman antum baca 30 juz. Apakah pahalanya sama? Ya enggak juga, kata beliau. Ya. Wala anna yuktafa bi tilawatiha thalatha marat an tilawatil Quran. Dan itu tidak mencukupi. Tidak sama dengan orang yang mengkhatam Quran dari awal sampai akhir, tidak. Bal qad karihat salaf an tuqra idza quri'a al-Qur'anu kulluhu illa marrah wahidah kama kutibat fil mushaf. Bal qad karihat salaf an tuqra idza quri'a al-Qur'anu kulluhu illa marrah wahidah kama kutibat fil mushaf. Bahkan salaf terdahulu ya tidak menyukai untuk dibaca surat Al-Ikhlas ini kalau ada orang itu baca Al-Quran seluruhnya kecuali sekali saja. Artinya kalau antum mengkhatam Quran dari surat Al-Baqarah, Al-Imran terus sampai surat Al-Ikhlas, cukup baca sekali saja, nggak perlu sampai 3 kali. Ya. Fa innal Quran yuqra kama kutiba fil mushaf la yuzadu ala dzalik wa la yunqas minhu. Karena kalau kita baca Quran, bacalah sesuai yang tertulis dalam Al-Quran. Jangan ditambah-tambah dan jangan dikurangi. Ya. Walakin idza quri'at qul huwallahu ahad mufradah tuqra'u 3 marrat wa akthar min dzalik. Wa man qara'a falahu min al-ajr ma ya'dilu thulutsal Qur'an, lakin 'adla syai' yakunu min ghairi jinsihi. Tapi kalau misalnya dibacakan Al-Ikhlas secara sendiri, bukan sedang mengkhatam Quran, lalu ia baca sampai 3 kali, ya, maka ia mendapatkan pahala seperti sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, namun kata-kata sebanding itu tidak bisa disamakan dengan apa? Orang yang membaca sepertiga Al-Quran 10 juz, Pak. Kan namanya juga sebanding. Sebanding itu bisa jadi mempunyai apa? Maknanya sebanding. Adapun pahalanya belum tentu sebanding. Antum baca dari Al-Baqarah sampai surat At-Taubah, kan 10 juz tuh, Pak. Yang satu baca surat Al-Fatihah sekali, kemudian saya pahalanya sama dengan dia. Nggak bisa. Kan kata Rasulullah, Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Artinya maknanya, Pak. Maknanya itu sebanding. Karena sudah kita sebutkan tadi, Al-Quran itu ada 3 macam isinya. Isi Al-Quran itu ada 3 pembahasan yang paling besar. Yang pertama tentang hukum, yang kedua tentang janji dan ancaman, dan yang ketiga tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata beliau, "Tsumma innal ahadits al-mujtamilah ala dzikri fadailis suwar wa thawab man qara'aha katsira." Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan surat-surat Al-Quran dan pahala orang yang membacanya banyak. Wa jumlah minha la takhlu min dha'f.
dan banyak juga yang lemah, tidak sahih. Bal inna fiha ma huwa kadzibun ala Rasulullah SAW, bahkan ada juga yang dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada fa innahu yata'akkad 'ala al-muslim taharri ma'rifati sahih min dzalik. Makanya penting Pak untuk kita memilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara tanya ahlinya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Berkata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau yang berjudul Al-Manar Al-Munif fi Sahih wa Dhaif. Kata beliau, wa minha ay al-ahadits al-mawdu'ah dzikru fadailis suwar wa thawab wa thawabi man qara'a surata kadza fa inna ajrahu kadza min awwalil Qur'an ila akhirih kama dzakara dzalika Ats-Tsa'labi wal Wahidi fi awwali kulli surah والزمخشري في آخرها قال عبد الله بن مبارك أظن الزنادقة وضعوها. Di antara hadis-hadis palsu itu menyebutkan keutamaan surat-surat Al-Quran dan pahalanya dengan menyebutkan siapa yang baca surat ini maka pahalanya begini, disebutkan satu surat per surat dari Al-Baqarah, Ali Imran terus sampai An-Nas. Maka ya, itu disebutkan oleh Imam Ats-Tsa'labi, Al-Wahidi dan Az-Zamakhsyari. Kata Abdullah bin Mubarak, saya menyangka yang membuat hadis itu orang zindik. Siapa? Orang zindik. Ya. Ada seorang perawi yang terkenal, Pak. Dia ternyata memang yang membuat keutamaan surat-surat Al-Quran. Yang membuatnya dia, Pak. Namanya Abu Bakar bin Maryam. Ya, seingat ana begitu. Dia mengaku bahwa dialah yang membuat hadis tentang keutamaan surat-surat Al-Quran. Padahal orangnya soleh, Pak. Orangnya soleh, ahli ibadah. Cuman sayang, bodoh. Dia mengira boleh bikin hadis kalau tujuannya untuk kebaikan. Rupanya motivasi dia bikin hadis itu gara-gara dia melihat orang-orang kok sibuk dengan mengkaji kitab madhab dan berpaling dari Al-Quran. Akhirnya dia bikin tuh hadis-hadis tentang keutamaan surat-surat Al-Quran supaya orang semangat baca Quran. Tujuannya sih benar, cuman caranya salah. Caranya dengan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, walladzi sahha fi ahadits suwar. Adapun yang sahih tentang keutamaan hadis-hadis surat itu sudah masuk Isya belum? Sudah. Baik, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah. Ikhwatan Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.